Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan video tentang perkembangan Islam di dunia bagian kedua. Pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang perkembangan Islam di Amerika dan Eropa. Perkembangan Islam di Amerika. Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi simbol kemajuan di abad supermodern. Di Amerika Serikat, Islam merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen, dan peringkat ketiga adalah Yahudi. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau penganut pemisah antara agama dan negara, tetapi sangat luas memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Terkait dengan kedatangan Islam di Amerika, terdapat beberapa pendapat yang mengemukakannya. Kajian yang menonjol dalam penentuan waktu kedatangan Islam di Amerika Serikat adalah adanya gelombang kedatangan imigran asal Timur Tengah di akhir abad ke-19. Kaum muslimin yang datang di Amerika Serikat ini berasal dari daerah bekas kekuasaan dinasti Utsmaniyah yang runtuh seperti dari kawasan Palestina, Israel, Syria, Lebanon, dan Yordania. Dalam perkembangan selanjutnya, kaum muslimin di Amerika Serikat berpusat di kota-kota besar seperti Los Angeles dan California. Berkembangnya Islam di Amerika yang sangat pesat ini tidak terlepas dari organisasi muslim yang aktif berdakwah seperti Black Muslim yang didirikan oleh Elijah Muhammad. Organisasi Black Muslim mendapat banyak pengikut terutama dari orang-orang yang berkulit hitam. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Selama dalam pimpinannya, perkembangan agama Islam semakin luas. Kepemimpinan Black Muslim pada Elijah Muhammad adalah waris din Muhammad. Seiring berjalannya waktu, Islam terus berkembang di Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya, simaklah perkembangan Islam di beberapa negara di bagian Amerika Serikat berikut ini. Pertama, Argentina. Islam sejatinya telah sejak abad ke-10 masuk di Argentina. Para pelaut di era dinasti Umayyah sudah mendaratkan kapalnya di negeri ini. Dalam statistik tahun 2009, setidaknya ada 784.000 muslim tinggal di Argentina atau 1,9% dari total penduduk Argentina. Mayoritas penduduk Argentina adalah penganut Katolik Roma. 2. Brazil. Di Brazil berdiri banyak yayasan-yayasan amal, organisasi keagamaan, dan juga pusat Islam. Ada 120 masjid tersebar di seantero Brazil. Brazil adalah negeri yang sangat kondusif bagi tumbuhnya agama apapun, karena kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. Toleransi sangat tinggi di masyarakat Brazil. Perkembangan Islam di Eropa. Pertama, Spanyol. Kerajaan Bani Umayyah satu runtuh digantikan dengan kerajaan Bani Abbasiyah. Namun salah seorang keturunan dari Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di Spanyol itulah Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan kerajaan Bani Umayyah II yang mampu bertahan sejak tahun 193 sampai 458 Hijriah atau 756 sampai 1065 Masehi. Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus obor kebudayaan dan peradaban. Ilmu pengetahuan kuno dan filsafat ditemukan kembali. Di samping itu, Spanyol menjadi pusat kebudayaan karena banyaknya para sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok dunia berkumpul menuntut ilmu di Granada, Cordova, Seville, dan Toledo. 2. Denmark. Di Denmark, Islam adalah agama minoritas, yakni sekitar 2% dari total penduduk. Sebab 93% penduduk Denmark adalah penganut agama Kristen Protestan. Kebebasan beragama adalah bagian penting dari undang-undang di Denmark. Umat Islam di Denmark mayoritas adalah kaum pendatang generasi pertama dari negeri-negeri Muslim asal Turki, Pakistan, Maroko, atau Yugoslavia menuju Denmark untuk mencari pekerjaan. Hampir semua Muslim yang berpindah ke Denmark menjalin hubungan persaudaraan yang erat. Mereka juga banyak yang menikah dengan warga pribumi. 3. Swiss atau Switzerland. Islam sudah masuk ke Swiss ketika para pelaut Muslim dari dinasti Umayyah meluaskan wilayah hingga kawasan Prancis di tahun 939 Masehi. Saat itu kaum Muslimin berhasil pula meluaskan wilayah hingga Swiss bagian selatan, yakni Slien-Gelen. Pada masa itu sebagian wilayah pegunungan Alpen berada di wilayah kekuasaan kaum Muslimin. Setelah dinasti Umayyah di Andalusia runtuh, sebagian umat Muslim berhijrah untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan tentara Kristen. Mereka mengungsi dan memasuki wilayah Swiss Selatan dan memutuskan untuk menetap di sana. Mereka bergabung dan menyatu dengan penduduk pribumi di sana. 4. Rusia. Islam merupakan agama terbesar di Rusia setelah Kristen. Keadaan umat Islam kian membaik di masa Presiden Vladimir Putin. Hal ini dikarenakan umat Islam memiliki peranan penting dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia.
Umat Islam diperbolehkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama, bahkan membangun sebuah universitas Islam yang semuanya menggunakan bahasa Arab. 5. Austria. Islam masuk di Austria pada awal abad ke-15. Pada tahun 1979 dibuka Islamic Center di kota Wina yang dapat menampung 30.000 jamaah, dilengkapi masjid jami', Muslim Social Service, madrasah, dan perumahan imam. Agama Islam diakui agama resmi setelah Kristen. 6. Prancis. Penduduk Muslim di Prancis cukup banyak. Mereka berasal dari Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika Sub-Sahara, wilayah Laut Hitam, dan dari berbagai wilayah Timur Tengah. Dalam hal ini adalah Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Irak, dan Asia Tengah atau Turki, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Islam di negeri Prancis berkembang dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya masjid-masjid, pemukiman kaum muslimin, dan banyak wanita yang berhijab serta adanya restoran yang berlabel halal. 7. Inggris. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus pengembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan kepeloporannya dalam pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Monjarobeh salah satu tokoh yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Ia mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi, dan beliau menjadi dokter istana Raja Henry pertama. Pengembangan Islam dilakukan tiap hari libur, seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Demikian pembahasan video kita tentang perkembangan Islam di dunia pada kesempatan kali ini pada bagian 2. Apabila video ini dianggap bermanfaat, silakan subscribe. Bagi yang belum subscribe, like and share. Demikian pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.